Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahrul Inayah, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Guru Kelas MI pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, NIM PPG 210254000. Nomor peserta PPG 089057015851. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 6 Supriyadi -1 Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Pembelajaran ini menggunakan model problem based learning. Rekaman ini dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat, Allahu Akbar. Oke, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, maka kita awali dulu dengan berdoa. Oke Mbak April, silahkan maju ke depan. Pimpin doanya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Oke, sebelum melanjutkan pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional ya yang berjudul Garuda Pancasila. Oke, silakan semuanya berdiri siap. Siap. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Oke, Alhamdulillah. Berarti kan anak-anak, karena hari ini kalian masuk semua dalam kondisi sehat, berarti kita siap untuk melakukan pembelajaran. Oke, sebelum ke pembelajaran, kita akan mengadakan kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, ketika kita belajar, berarti gimana? Kondisinya harus tenang. Kemudian tidak boleh ramai sendiri, boleh ramai asalkan saat itu diskusi, ya. Jadi boleh bertanya, tapi syaratnya harus dengan mengacungkan tangan. Dan ketika bu guru yang tanya, kalian juga boleh menjawab, asalkan juga dengan mengangkat tangannya. Seperti itu ya. Jadi selama pembelajaran berlangsung, jadi tidak ada yang bertengkar sendiri, tidak ada yang ngomong sendiri gitu ya. Semoga pembelajarannya berlangsung dengan lancar dan sukses. Nah gitu. Oke, sebelum ke pembelajaran berikutnya, coba bu guru tanya, pembelajaran yang minggu kemarin atau pelajaran sebelum hari ini apa yang telah kita pelajari? Ayo, siapa yang tahu atau yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Oke Mbak Farah, kira-kira telah belajar apa kita kemarin? Oke, benar teman-teman? Benar, coba kasih tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat. Hebat, oke. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang permasalahan lingkungan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita itu bisa menjadi penyelamat bumi. Nah, tujuan pelajaran yang harus kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian itu bisa melakukan usaha untuk menyelamatkan bumi, yaitu dengan cara-cara yang sederhana yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian, yang kedua, nanti kamu bisa memiliki kecakapan untuk mengajak orang lain untuk bisa mengurangi dampak negatif dari
apa kerusakan-kerusakan yang ada di bumi akibat perbuatan manusia. Sebelum pelajaran kita mulai, berarti kita perhatikan dulu permasalahan-permasalahan yang ada di bumi kita akibat perbuatan manusia. Nah, kira-kira mengapa kita harus menyelamatkan bumi? Ada yang tahu? Sebelum kita melihat video, jadi kita nanti akan mempelajari tentang alasan mengapa kita harus menyelamatkan bumi kita ini. Terus kemudian yang kedua, nanti kita akan usaha apa saja, maksudnya akan melakukan usaha apa saja untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan bumi. Nah, sebelumnya anak-anak silahkan perhatikan video pembelajaran berikut ya. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Masa-masa ini datang dari satu sumber air. Ya, emisi gas berbahaya yang ikut bumi kita berubah. Tapi siapa sangka, juga berbagai macam bencana bumi, ternyata dikunci bisa dalam diri kita semua. Inilah drama krisis iklim sebenarnya. Percaya mungkin sebenarnya kunci cukup dua langkah aja. Yang pertama, yang udah seluruh sumber energi kita yang tadi menjadi jadi jadi. Hal yang kedua, buat segala macam benda yang butuh minyak atau gas kita alihin jadi pakai listrik. Atau bahasa lainnya, bikin elektrik. Iya, jadi ini gampang. Tapi memang kenapa dua cara ini bisa membantu kita? Sebenarnya karena apa yang kita tahu itu juga yang akan kita tuang. Jadi ya, kalau sumber energi itu kotor, benda yang kita pakai akan. Setelah ini, Bu Guru membagi kalian ke dalam 5 kelompok yang nantinya akan mendiskusikan tentang permasalahan-permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Oke, silahkan didiskusikan ya anak-anak ya. Ingat, dalam diskusi berarti harus saling kerja sama, tidak boleh ada yang selama pelaksanaan diskusi ini Bu Guru akan menilai kalian. Jadi siapa yang aktif, siapa yang hanya bergurau nanti akan Bu Guru nilai, ya. Ya, yuk. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang aktif dalam diskusi. Ayo, harus aktif loh ya kalau diskusi kelompok, soalnya nanti akan Bu nilai siapa yang aktif dan siapa yang hanya main sendiri. Ayo Mas, jangan diam sendiri. Ya, jadi harus aktif dalam diskusi kelompok. Oke, waktu habis. Semuanya sudah ya? Ya. Sudah, oke. Untuk selanjutnya, perhatikan. Ayo semuanya, perhatikan. Jadi kelompok yang akan mempresentasikan adalah perwakilan dari generasi cerdas. Oke ya, dari kelompok generasi cerdas, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, Mbak Yulia. Bisa maju ke depan? Ya, yuk. Tidak apa-apa, dibacakan nanti. Siapa? Oke, perwakilan boleh. Iqbal. Oke. Perhatikan yang lainnya. Halo. Coba tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, dengarkan teman kalian yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Oke, silakan perwakilan dari kelompok generasi cerdas. Ingat, kalau ada teman yang berarti kalian harus gimana? Diam. Oke, Mas Iqbal. Nomor 1, tuliskan usaha penanggulangan dari peristiwa di bawah ini, yaitu dengan tidak membakar kayu secara ilegal dan tidak membakar hutan secara berlebihan. Nomor 2, teruskan usaha penanggulangan dari peristiwa di bawah ini, yaitu dengan tidak menebang pohon secara liar dan melakukan reboisasi kepada hutan yang sudah gundul. Nomor 3, teruskan usaha penanggulangan dari peristiwa di bawah ini, tidak membuang sampah ke laut dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nomor 4, teruskan usaha penanggulangan dari peristiwa di bawah ini, mengurangi pemakaian kendaraan yang menggunakan BBM dengan bakar motor. Nomor 5, teruskan usaha penanggulangan dari peristiwa di bawah ini, membuang sampah pada tempatnya agar sungai tidak tersumbat.
Oke, perhatikan. Kira-kira jawaban dari kelompok generasi cerdas masih ada yang menambahkan atau mungkin sudah bagus? Gimana teman-teman yang lain dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi? Coba. Dari kelompok lain mungkin kelompoknya Mbak Farah. Kelompok generasi emas. Oke, silakan ditanggapi. Tadi punyanya Mas Iqbal bahwa apa Mas? Yang pertama dibacakan lagi, ditanggapi ya. Yaitu dengan tidak membakar kayu secara ilegal dan tidak membakar kayu hutan secara berlebihan. Nah, apakah setuju Mbak Farah? Oke, ada tambahan mungkin jawabannya? Oke, berarti gimana? Intinya, ketika ada orang yang membakar hutan, berarti kita harus apa? Paling tidak melarang atau menasihatinya, gitu ya, bahwa kebakaran hutan itu dapat apa aja? Akibatnya? Ya, pinter. Apa? Merusak apa? Ya, pinter. Merusak habitat hewan. Terus merusak apa lagi? Lingkungan. Oh, pinter sekali ya. Oke. Mungkin itu dari kelompoknya Mas Iqbal. Oke, silakan Mas. Terima kasih ya. Kita kasih tepuk keren. Kita ulangi ya. Tepuk keren. Kamu keren. Saya keren. Semua keren. Keren. Oke, terima kasih. Nah, kemudian ini bisa gugur ambil ya. Oke, perhatikan anak-anak. Kita kembali fokus ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kalian tadi mendiskusikan tentang bagaimana upaya-upaya manusia untuk menyelamatkan bumi atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, dari hasil diskusi kalian tadi bisa kita ambil kesimpulan apa? Bahwa cara untuk menyelamatkan bumi dengan apa yang pertama? Bisa. Tadi yang dari hasil diskusi tadi, yang pertama apa? Misalnya tidak boleh menebang pohon sembarangan atau tidak boleh membakar ya hutan atau membakar pohon. Terus kemudian apa? Apalagi tadi? Pinter, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apalagi tadi? Yang apa, Mbak? Iya, menggunakan transportasi umum untuk mengurangi apa? Polusi udara. Soalnya kalau setiap orang keluar pakai kendaraan pribadi, maka otomatis jumlah polusinya juga akan semakin banyak. Nah, seperti itu ya. Terus cara-cara lain yang bisa kita lakukan apa? Yang pertama, dengan menghemat listrik. Terus apalagi? Hemat air. Terus apalagi? Hemat kertas. Terus dengan menanam pohon atau reboisasi. Terus menerapkan 3R untuk pengelolaan sampah ya. Terus apalagi? Menggunakan energi alternatif, mengurangi tadi kendaraan bermotor sudah, terus mengurangi pemakaian plastik tadi sudah. Nah, oke anak-anak, jadi untuk pembelajaran hari ini kalian sudah bisa memberikan contoh atau upaya-upaya untuk menyelamatkan bumi kita dari kerusakan lingkungan akibat perbuatan manusia. Nah, sekarang kita akan melakukan tes untuk individu. Jadi tes ini untuk mengukur tadi hasil diskusinya berhasil apa tidak ya, gitu ya. Jadi ini satu anak satu. Silakan dikerjakan, tulis namanya dan tulis nomor absennya. Oke, kalau ada yang sudah boleh dikumpulkan sudah? Oke. Oke anak-anak, kalian sudah mengerjakan apa tes untuk hari ini ya. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini mendapatkan hasil terbaik. Nah, semoga setiap pembelajaran itu apa akan selalu ada peningkatan dari hari ke hari. Nah, oke, untuk pembelajaran hari ini kira-kira kita telah mempelajari apa tadi? Pertama, usaha untuk menyelamatkan bumi dengan tadi. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Kita ya bisa mengajak orang untuk apa? Mengurangi dampak ya negatif pada bumi tadi, misalnya dengan mengajak apa? Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian apa?
plastik. Kemudian kalau bisa, kalau bepergian menggunakan kendaraan umum atau transportasi umum gitu ya. Nah, kira-kira tadi pembelajaran hari ini kalian senang apa tidak anak-anak? Senang. Kira-kira tadi ada yang bertengkar apa tidak? Alhamdulillah. Kira-kira video tadi yang kalian saksikan menarik apa tidak? Menarik. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini menyenangkan ya. Nah, dengan kita telah mempelajari usaha-usaha untuk mengurangi dampak negatif dari kerusakan lingkungan, berarti kita bisa menyelamatkan apa? Bumi, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan dari hal sederhana yang ada di sekitar kita, bisa melalui apa istilahnya perilaku kita sehari-hari. Nah, nanti berarti kan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, maka kita akan ice breaking dulu menggunakan lagu ya. Ingat, harus semangat ya nyanyinya. Di sini nanti akan ada pesan moral, yaitu kalian itu harus ikhlas, bahwa mengajak orang lain atau berbuat kebaikan itu harus dengan ikhlas. Contohnya dengan masalah ini adalah kita bisa mengajak orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita nyanyi bersama-sama. Oke, habis semangat sambil tepuk tangan boleh. Ayo yang semangat ya. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke tempat sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Oke, itu ya. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari ini. Semoga setelah ini kalian bisa belajar di rumah. Oke, untuk tugas mandirinya di rumah kalian bisa membuat peta konsep tentang cara-cara yang bisa kalian lakukan untuk menyelamatkan bumi kita, yang bisa kalian lakukan dalam kegiatan atau perilaku kalian sehari-hari. Cara sederhana saja dari rumah. Itu nanti akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Gue minta maaf apabila ada salah kata, dan jangan lupa kalian nanti juga hati-hati di jalan. Oke ya. Kita tutup hari ini dengan doa. Oke, Mbak April, silakan pimpin doanya. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa Buin selalu ingatkan untuk selalu rajin belajar. Ingat. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Buin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.